Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bukan kita. Karena kalau hati itu tidak tenang, kita cari sumbernya ke psikiater, ke dokter, ujung-ujungnya kita dikasihnya obat tidur. Akhirnya kita pun tidur. Kalau tidur, tenanglah. Tidur. Nah, habis itu begitu kita terbangun, tak tenang, dia kacau lagi, habis itu dimakan lagi. Nah, kalau dilanjutkan itu sampai bertahun-tahun, datang sakit buah pinggang karena tak sanggup mengkonsumsi obat, ketergantungan pada obat. Sesungguhnya orang yang pakai narkoba itu pun yang dicarinya itu tenang, karena tak sanggup lagi menghadapi beban hidup yang terlalu berat, akhirnya dipakai narkoba. Narkoba memberikan efek tenang. Narkoba yang canggih-canggih, sabu-sabu, atau yang tradisional, ganja, atau macam-macam, atau khamar, semuanya itu orang mencari ketenangan. Semakin besar kota, itu semakin banyak sarana-sarana untuk mencari ketenangan. Karena kota besar ini hiruk pikuk. Pagi aja kita udah kena macet, suara bising, polusi udara, maka orang mencari ketenangan. Maka banyaklah rumah-rumah ketenangan palsu. Diskotik, naik klub, karaoke, itu semuanya menjanjikan ketenangan. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam itu, tenang. Kalau tak percaya, cobalah adakan survei. Apa yang kalian cari sesungguhnya di karaoke, itu semuanya ketenangan. Tapi ketenangannya semuanya ketenangan palsu. Maka sumber ketenangan itu dalam Islam adalah beribadah. Makanya bersyukur kita di Pekanbaru ini, orang mencari ketenangan di Masjid An-Nur, di Masjid Ar-Rahman, kemudian kantor-kantor ada pengajian. Bersyukur kita bertemunya di kantor. Saya ketemu dengan Pak Denny di pengajian, bertemu dengan Pak Tengku juga di pengajian, sehingga kita bisa menjawab itu dengan ringan ke anak cucu kita. Kalau ditanyanya, ayah kenal dengan om itu? Ya. Di mana kenalnya dulu? Di pengajian. Ayah kenal dengan itu? Ya. Kenalnya dulu di mana? Kami sama-sama mabuk dulu. Nah, itu kan tak enak bunyinya. Saya pulang ke Pekanbaru ini tahun 2008. Kemudian kakak kelas saya, Ustadz Noki, waktu itu memberi jadwal pengajian pertama kali di Bang Riau yang di samping kejaksaan. Musola kecil di belakang. Rasanya lebih kurang sebesar inilah. Di belakang itu keadaannya darurat, bercampur aduk sama perempuan. Kita sedang pengajian, orang sibuk membuat laporan apa di samping itu. Nampak manggil-manggil, apa nih sebentar gitu. Waktu itu orang tak segan karena kita karena belum terkenal kali. Tapi terus terang di situ berkesan. Kenapa? Karena kita bersentuhan langsung dengan orang umum. Karena sebagian besar tuh hampir semuanya itu basicnya umum. Tapi semangat luar biasa. Ada dulu yang muazin itu, khas suara azannya itu. Lupa saya namanya. Jadi sekarang entah kemana-mana pindah. Nah itu, kemudian disitulah saya pertama mengajar gerakan sholat, bacaan sholat. Kemudian pertanyaan pertama di situ yang saya ingat sampai sekarang, kalau kita rukuk itu lutut dulu apa tangan dulu? Nah, itu situ. Itu yang saya bahas dalam buku 99 tanya jawab sholat, bahwa yang kalau turun sujud tuh lutut dulu, itu jumhur ulama. Kalau tangan dulu itu dalam sifat sholat Nabi.
Nah, itu saya jawab dulu, kita ingat karena yang pertama kali, barulah di masjid-masjid lain. Lalu kemudian teruslah berkelanjutan jadwal setiap petang, lalu kemudian setiap Ramadan itu sampai 4 kali, karena seminggu sekali rutin di Ramadan, sampai akhirnya pindah ke tower yang ada sekarang. Nah, hari ini kami meminta jadwal karena ini membawakan tabung wakaf umat, karena yang dibawa ini atas nama umat Pekanbaru. Ceramah keliling ke kantor-kantor ini sudah, cuman masyarakat ada ingin mau memberi lebih. Kami ingin mau lebih untuk umat nih Pak Ustadz. Ya, maka tabungnya juga lebih besar. Maka tidak membawa personal pribadi, tapi membawa tabung wakaf umat. Yang sekarang ketuanya Ustadz Haji Alnof Dinar LC. Anggota beliau 34 orang. Semuanya 35. Termasuklah Pak Denny jadi anggota, saya, Ustadz Noki, dan lain-lain. Kesibukan-kesibukan ini tidak membuat kita menjadi tak tenang. Kenapa begitu? Karena semuanya kita lakukan akhirat oriented. Pandangan kita ini akhirat. Tapi kalau sudah disebut akhirat, kita tidak meninggalkan dunia. Jadi ada sebagian orang kalau dia sudah hijrah, dia sudah taubat, lalu kata dia, saya Pak Ustadz dunia ini udah saya tinggalkan aja. Nah, jadi kalau dunia kau tinggalkan, yang ngisi kantor siapa? Yang jadi masalah dia mengatakan udah meninggalkan dunia, tak masuk kantor, tapi gaji diambil. Nah, ini kan bermasalah. Jadi sebetulnya hijrah itu kita tetap hidup di dunia. Pekerjaan-pekerjaan dunia ini tetap kita kerjakan. Bedanya orientasi kita berubah. Yang dulu kita kerja berangkat pagi, pulang sore. Orientasi target-targetnya itu dunia. Ingin rumah baru, ganti mobil, pakaian baju tas branded, kemudian dunia. Nah, setelah kita hijrah, setelah ngaji, tetap juga semangat, cuman tujuannya tidak lagi dunia. Tujuannya bagaimana duit banyak bisa menyekolahkan anak yatim, bisa beli tanah beberapa petak untuk diwakafkan, bisa beli mobil agak 2-3 untuk dibawa ke alam kubur. Cuman cara membawa mobil ke alam kubur? Diwakafkan, jadi mobil wakaf. Bisa diwakafkan mobil itu ke tabung wakaf umat, jadi ambulan. Karena banyak orang Pekanbaru ini susah ketika meninggal dunia, tak mau rumah sakit memberikan ambulan kalau luar kota, atau banyak alasan dia kata pasien dalam kota ini kalau keluar kota supirnya lama pulang, banyak rusak jalan, onderdil segala macam. Nah, oleh sebab itu maka kalau diperbanyak mobil wakaf ini, terbantulah orang melahirkan anak, sehingga jangan sampai nanti melahirkan di jalan. Siapa nama anak? Torik. Torik itu artinya jalan, karena lahir di jalan. Oleh sebab, mohon maaf, yang bagus itu Torik itu. Tapi kalau rohnya panjang, ya yang panjang Torik, artinya jalan. Nama siapa? Torik Street. Nah, sesuai itu. Jadi ketenangan ini datangnya dari Allah. Tak bisa kita buat-buat. Angka bunuh diri paling besar, paling tinggi di dunia ini bukan di Afrika yang negara miskin, bukan pula di negara ketiga, negara berkembang. Justru angka bunuh diri paling tinggi di Amerika, negara maju. Itu kan aneh. Secara logika akal ini tak masuk. Pekerjaan ada, mobil ada, rumah ada, tunjangan ada. Kenapa angka bunuh diri tinggi? Karena orang kehilangan ketenangan. Galau dia menjalani hidup ini. Itu yang saya katakan itu bukan ilusi, fakta. Cari nanti di internet. Angka bunuh diri tertinggi Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang itu sikit-sikit bunuh diri. Asal malu bunuh diri. Tertangkap polisi bunuh diri. Orang kita enggak, tangkap polisi melambai.
Bangga pula. Oleh sebab itu maka ada rasa risau gelisah dalam hati. Kita ini kalau terbentur dalam satu masalah, menganggap masalah ini besar, tapi kemudian kita melihat masalah itu jadi kecil karena ada yang maha besar tempat kita mengadu. Ketika kita baca ayat kursi, kecil semuanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku ni hidup, tapi yang mengatur aku ni maha hidup. Al-hayyu Al-qayyum, diaturnya hidupku dari mulai bangun tidur sampai tidur nanti malam. Aku ni sedang dikontrol, diawasi, diatur, diberi rezeki, dihidupkan oleh Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang ada punya aku ini tak ada apa-apanya, karena aku dalam kepemilikan Dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tak ada seorang pun yang bisa menolong aku kecuali atas izin Dia. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Dia tahu apa yang sedang menimpa aku, apa yang terjadi, apa yang kurisaukan, apa yang kugalaukan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Aku tak ada kuasa, tak ada apa-apa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan Dia tak sulit untuk menolong aku. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Ketika kita merasa diri kita kecil, Allah Maha Besar, maka disitulah datang ketenangan. Itu maka orang Islam itu ketenangannya luar biasa. Baru khotib duduk di atas mimbar udah tertidur. Itu kan luar biasa tenang. Orang barat itu bingung macam mana bisa mau tidur karena kena insomnia. Saya tadi malam sampai jam 2 tak mau tidur. Saya tengok udah jam 2, kenapa ini? Jangan-jangan kena insomnia. Jangan-jangan kena grogi besok mau nyampaikan apa di Bang Riau. Rupanya habis pengajian tu minum kopi sanger. Nah, coba minum tak biasa minum kopi. Selama ini saya termasuk mengatakan mitos saja tu minum kopi tak bisa tidur. Rupanya betul, tak bisa tidur kopi. Kopi itu dulu pertama kali di Yaman. Kopi ini tak ada zaman Nabi. Makanya tak ada hadis menyebut Nabi minum kopi. Makanya minum kopi itu hukumnya bid'ah. Tak pernah diminum Nabi. Sekarang itu pula yang paling banyak dia pegang kopi. Kopi ini minuman ahli zikir. Karena orang berzikir itu mengantuk malam. Makanya digiling kopi, mereka minum supaya malam itu matanya bisa cas tak tidur. Minum. Orang dulu minum kopi itu untuk berzikir. Orang sekarang minum kopi untuk nonton bareng. Supaya tak tidur malam. Lalu kemudian kopi ini bercampur antara kopi yang kulitnya masih hijau, yang mentah, dengan kopi yang bagus. Karena orang waktu memetik kopi itu habis dahannya, putihnya, pucuknya semua. Tapi ada yang jujur, dia hanya memetik kopi yang masak aja. Yang tak masak tak dia petik. Namanya luwak. Luwak itu musang. Tapi bukan musang yang makan ayam. Ini khusus musang yang herbivora. Hanya makan buah saja. Ditelannya, karena yang dimakannya itu bukan biji kopi, tapi kulit kopi yang manis itu. Kulum-kulum-kulumnya telannya. Kulum-kulum-kulumnya manis, ditelannya. Di kulum ditelan, masuk kopi itu di dalam, melewati proses fermentasi, besok dikeluarkannya balik. Kopi yang bagus-bagus diambil oleh Belanda. Sedangkan orang penjaga pemetik kopi itu tak bisa minum kopi. Maka ditengok tukang petik itulah bertumpuk ciri musang tadi. Lalu dicucinya, dibasuhnya. Setelah dibasuh, digiling, diminum oleh Belanda karena dituduhnya tukang kutip kopi ini mencuri kopi. Pas diminumnya, kok enak sekali. Itulah kopi yang paling tinggi kualitasnya di dunia, yang satu gelas kecilnya $100, berarti 1.500.000. Tak ada itu di Pekanbaru.
Adapun yang tertulis kopi luwak saset 2.500 itu merek aja. Mana pula ada kopi luwak? Luwak-luwak kampung pun tak. Oleh sebab itu maka sebagian ulama mengharamkan itu. Dikatakannya kopi luwak ini haram. Kenapa haram? Karena biji kopi itu sudah bercampur dengan najis, maka dia menjadi mutanajis. Haram kata dia. Tapi kata satu lagi mengatakan tak haram. Kenapa tak haram? Karena sama macam durian dimakan gajah. Diambil gajah itu durian yang diatuh, digulungnya pakai daun lalang. Setelah digulung, tenggelam durinya, ditelannya. Besok pagi keluar bulat-bulat balik. Itulah durian yang paling enak, karena sudah melalui fermentasi di dalam. Dan itu tidak haram selama ujung durian itu tak pecah, tak bercampur dengan najis. Begitu juga dengan kulit luwak tadi, masuk dia ke dalam karena ada kulit arinya. Tapi kata yang membantah, dia tetap haram. Kenapa? Karena luwak itu ada giginya tajam, luka kulit ari kopi itu. Kecuali yang menelan ni luwak tua, luwak ompong semua, tak begigi. Sampai sehalus itu pandangan ulama tentang haram tak haram. Kalau kita dihadapkan pada masalah minum atau tak minum, maka pakai hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Kenapa? As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Di antara yang membuat hati tak tenang adalah karena makan yang syubhat. Oleh sebab itu, jadi sempat lama berputar nih, apa hubungan luwak ini dengan judul ceramah pagi ini? Situ dia titik temu. Ketenangan itu datang pertama karena zikir, yang kedua karena makanan, yang ketiga orientasi hidup. Kalau galau dalam hati, zikir. Galau dalam hati, tetapkan orientasi hidup bahwa target akhirat. Galau dalam hati, makan diperbaiki. Atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makanmu, maka kau termasuk orang yang dikabulkan doa. Hidup ini tak usah terlalu sulit, ribet, jelimet, payah. Makan halal, hati bersih, ingat mati. Cukup. Tak ada guna banyak kaji kalau makan haram, hati kotor, tak ingat mati. Kita ni macam naik mobil, gas terus, tak ada rem. Maka pengajian-pengajian itu rem. Khutbah Jumat itu rem. Ada kawan meninggal, itu rem. Ada tetangga meninggal, itu rem. Cuman rem ini kadang karena sudah terlalu sering, sudah blong, tak kuat. Maka datang rem yang paling kuat, COVID-19. COVID ini menyadarkan kita betapa tak bernilainya nyawa. Amerika tumbang, Jepang tumbang, Korea tumbang, sempat bangkit, datang serangan COVID kedua, tumbang, lockdown, India habis. COVID ini tak ada beda bangsa-bangsa semua, dari mulai bangsa kulit putih sampai kulit hitam, dari mulai yang kaya yang miskin habis. Jadi sebenarnya COVID ini menyadarkan manusia tentang kesombongan dan keangkuhan. Habis tema pertama tentang ketenangan. Yang kedua adalah tentang keberkahan. Berkah itu diambil dari 3 huruf, barakah. Barakah ya buruku, artinya onta turun ke tanah. Onta kalau dia turun ke tanah, itu bahasa Arabnya barokah. Apa hubungan barokah? Kita kalau ada anak orang lahir, barakallahu laka fil mauhub, semoga anaknya berkah. Kalau ada orang nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, semoga berkah. Kalau kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, semoga berkah. Kalau jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah.
Tapi begitu dibuka kamus, barokah, onta turun. Nanti kita lama-lama ditanya orang. Orang mana? Bang Rio Kepri, Bang Rio Kepri Syariah. Yang sering pengajian itu kan? Iya. Apalah arti barokah itu? Pokoknya barokah lah. Saya punya tanah, Pak Denny punya tanah, Pak Direktur punya tanah, Ustadz Arnob punya tanah, Ustadz Zulhendri punya tanah, Ustadz Noki punya tanah. Kami masing-masing semua punya tanah, tanah kapling. Datanglah onta. Tiba-tiba onta ini datang, berhenti dia di tanah Ustadz Noki. Maka saat itu saya katakan barokah, berkah tanah Ustadz Noki. Kami sama-sama punya tanah, tapi tanah dialah yang onta itu turun. Karena kalau sudah onta turun di situ, dia dapat daging onta, dia dapat bulu onta, dia dapat susu onta, dia dapat kencing onta. Beda kencing onta, kencing kambing, kencing onta ini jadi obat. Tapi bukan kencing onta itu diminum, dituangkan setetes ke dalam susu segelas, dicampur jadi obat. Secara medis, secara hadis ada hujahnya, ada argumentasinya. Sama-sama punya tanah, tapi tanah ini barokah karena turun onta di situ. Dan Masjid Nabawi yang sekarang itu adalah onta yang turun. Karena waktu Nabi datang semua mau nyambut. Ke rumah kami ya Rasulullah, ke tanah kami ya Rasulullah, ke kebun kami ya Rasulullah. Kata Nabi, kemana ontaku ini nanti turun, di situ aku berhenti. Barokah. Sama-sama punya umur, tapi ada yang orang umurnya barokah. Sama-sama punya anak, tapi ada orang yang anaknya barokah. Sama-sama punya kerja, tapi ada orang yang barokah. Sama-sama punya gaji, tapi ada yang gajinya barokah. Ada gajinya 5 juta, tapi berkah. Bisa sekolah anak cucunya, bisa dia pergi haji umroh. Ada orang 50 juta gajinya sebulan, tak ada barokah. Masuk 2-3 kali ke dalam, habis. Orang minum kopi, dia minum sabu. Oleh sebab itu, yang mau dicari hidup ini adalah barokah. Makna kedua barokah ini dari kata birkah, artinya kolam. Kalau kita pergi ke gurun pasir, itu ada kolam, oase. Kalau ada kolam, disinari matahari, muncul lumut, tumbuh lumut. Kalau sudah ada lumut, ada ikan, ada kehidupan, ada ekosistem, tumbuh tanam-tanaman. Itu yang paling dicari kalau orang musafir. Sama-sama punya tanah, tapi yang tanah ini ada kolamnya, ada berkahnya, ada airnya, ada ikannya, ada hewannya, ada binatangnya di sana. Itu yang dicari orang. Tanah landai, indah, semua orang suka pada air. Maka sekarang orang berlomba-lomba lah membuat akuarium, akuarium yang ada semuanya, ada hewannya, ada kura-kuranya, ada ular sawahnya, ada buayanya. Lepas buaya itu habis dia ikut dia dimakan. Barokah. Jadi konsep barokah inilah yang sekarang sedang ingin dimunculkan, bagaimana hidup kita ini barokah. Sama-sama umur 40 tahun, tapi yang satu ini barokah luar biasa. Yang satu ini kalau dibuka rekaman CCTV-nya, rumah kerja ngobrol, rumah kerja ngobrol, mati. Tapi yang satu ini berkah, uangnya berkah, kerjanya berkah, semuanya berkah. Ini bercerita tentang ketenangan dan keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan dua-dua itu, tenang dan berkah. Tenang itu tak ada buktinya, tak bisa kita nilai orang ini tenang. Kalaulah orang menetapkan yang tenang itu gemuk, berarti saya ini tak tenang. Kalaulah ditetapkan bahwa yang tenang itu, jadi standar tenang itu tak bisa. Kita lihat air misalnya tenang di permukaan, tapi di bawah tuh arusnya deras. Sungai Siak sampai tenang, padahal dalam bawah. Jadi tenang itu, yang tahu tenang tak tenang itu ya kita. Untuk supaya kita tenang, sering-sering unzur ila man huwa asfala minka, tengok ke bawah. Jadi dengan menengok ke bawah itu biasanya kita tenang. Ada orang
punya mobil Porsche, mobil sport, selevel-level Lamborghini, tapi dia tak tenang. Kenapa tak tenang? Yang selalu dipikirkannya gimana punya jet pribadi, karena dia selalu menengok ke atas. Kapalah punya jet. Sampai akhirnya suatu hari dia menengok ke bawah, ada orang yang berjalan kaki. Makanya kita disuruh selalu menengok ke bawah. Kita tak pernah mensyukuri nikmat sehat nih, karena tiap hari bangun sehat, tiap hari bangun sehat. Maka kita perlu datang ke rumah sakit. Makanya sesuai jadwal ini, ke bawah dulu baru ke atas. Semalam kami ke awal bros dulu, nengok di awal bros itu, datang syukur kita sehat. Baru hari ini bawa ke Bank Rio Capri. Nah, ini orang ke bank ini memang kadang kurang syukur, karena di sini cerita banyak duit kan, duit, walaupun duit orang. Nah, itu. Oleh sebab itu sering kita ke ruang ICU, menengok orang meninggal. Saya dalam satu pekan ini jarak 2 hari meninggal kawan seangkatan saya di Mesir. 2 hari sesudah itu meninggal kawan seangkatan di UIN, satu kelas. Dua-duanya lebih muda dari saya. Nah, itu datang syukur masih hidup. Jadi saya menganggap hidup ini, banyak orang berpikir kita mati 63. Sudah dipatoknya dalam mindset dia, mati 63. Sehingga kalau sekarang umur 40 berarti hidup 20 tahun lagi. Itu keliru. Kalau saya tak matok begitu. Kawan-kawan yang di bawah saya sudah mati, berarti umur yang ada ini bonus tak tahu entah siang nanti tak besok pagi. Itu. Karena kalau kita berpikir 20 tahun lagi, masih lama lagi, padahal kita tak tahu. Oleh sebab itu maka ketenangan itu kita sendiri yang menciptakannya. Kemudian dengan ibadah, pertolongan Allah datang. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah, dijanjikan Allah 2. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', kalau kau lapar, dikenyangkan Allah. Fisik, perut, materi. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut, ditenangkan Allah. Takut non materi, psikologis. Inilah penyakit orang sekarang, takut. Takut pensiun, takut PHK, takut dirumahkan, takut resesi, takut krisis ekonomi, takut Covid ini tak habis-habis. Takut. Gara-gara takut inilah naik diabetes. Gara-gara takut berlebihan inilah. Saya ketemu dengan orang di rumah sakit Jalan Arengka. Ngapain Pak? Ngantar mertua saya Pak Ustaz. Sakit apa? Awalnya dia cuma sakit kaki. Konsultasi ke dokter, dokter tuh ngomong, ibu sakit kaki, nanti kalau lama-lama kaki ini dipotong. Sejak itu kumatlah yang lain-lain. Jadi ketakutan yang berlebihan. Makanya orang-orang yang soleh itu digambarkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Takut yang berlebihan. Tapi jangan bayangkan udah 2-3 kali pengajian kok masih ada rasa takut. Abu Bakar yang 13 tahun sudah ngaji pada Nabi aja tetap takut ketika di Jabal Sur. Gimana nih ya Rasulullah kalau datanglah pasukan Abu Jahal, Abu Lahab menangkap kita. Padahal udah 13 tahun ngaji sama Nabi. Ini baru 13 tatap muka. 13 tahun ngaji tetap ada rasa takut. Bagaimana Nabi menghilangkan takutnya? Ma dhannuka bitsnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di gua nih cuman berdua, maka sesungguhnya ada Allah, wahai Abu Bakar. Jadi menghilangkan takut nih ada kebersamaan bersama dengan Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita sholat duha, kita sholat tahajud, kita berwudu, kita berzikir, menghadirkan perasaan ada kebersamaan dengan Allah. Sehingga kalau sudah ada rasa dengan Allah, hilanglah ketakutan-ketakutan. 30 menit sesuai janji. Selanjutnya Ustadz Al-Nob menyampaikan tentang sosialisasi tabung wakaf umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.